Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C ingin membahas tentang studi kasus menyusun KSPM PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yang beranggotakan saya Sesjandika Pambudi NIM 73 dan Nasir Muson Haji NIM 74, Awalia Endang Setiorini NIM 75, Najat Rino Sakti Wibowo NIM 76, Erma Yesiana NIM 80. Teori penyusunan KSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix atau KSPM. KSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi faktor kunci internal. Selain membuat peringkat strategi untuk memperoleh daftar prioritas, hanya ada satu teknis analitis dalam literatur yang didesain untuk menentukan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. 6 langkah untuk mengembangkan KSPM. Yang pertama, membuat daftar kesempatan dan ancaman perusahaan kunci, juga kelemahan serta kekuatan internal di kolom kiri KSPM. Yang kedua, masukkan bobot untuk setiap faktor kunci internal dan eksternal. Yang ketiga, menguji matriks-matriks tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi strategi alternatif yang sebaiknya organisasi mempertimbangkan implementasinya. Yang keempat, menentukan skor daya tarik atau AS. Yang kelima, hitung skor daya tarik total atau TAS. Yang keenam, menghitung jumlah skor daya tarik total atau STAS. Profil perusahaan. Nama PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Nama komersil Mitra Keluarga. Bidang usahanya jasa konsultasi bisnis dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Tahun berdiri 1989. Kantor pusat Jalan Pengasinan, Rawasemut, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Kode pos 17113 Indonesia. Visi, kami ingin menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Misi, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan fokus pada pelanggan. Sejarah singkat perusahaan. Berawal dari tahun 1989 ketika Perseroan mendirikan rumah sakitnya yang pertama dengan kapasitas 35 tempat tidur. Dengan mengubah rumah sakit bersalin Suster Leoni menjadi Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara di Jakarta Timur. Keberhasilan rumah sakit yang pertama diikuti dengan pembukaan rumah sakit yang kedua di tahun 1993 yang berlokasi di Bekasi Barat, daerah Jabodetabek. Pada tahun 2015, Mitra Keluarga meluncurkan logo perusahaan yang baru sebagai bagian dari proses transformasi. Perseroan juga melakukan penawaran umum saham perdana dan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MIKA. Dalam waktu lebih dari 25 tahun, Mitra Keluarga telah tumbuh menjadi operator rumah sakit komunitas terdepan. Dengan tingkat keuntungan yang sehat, Mitra Keluarga merupakan salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dari segi jumlah pasien. Total tempat tidur operasional mencapai sebesar 1.810 tempat tidur per 31 Desember 2016. Didukung oleh sejarah brandnya, Mitra Keluarga telah terbukti mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas. Pertimbangan dalam mengambil faktor. Strategi jangka panjang PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. 1. Fokus pada portofolio layanan dan Center of Excellence. 2. Reposisi dan pemanfaatan brand image Mitra Keluarga. 3. Meningkatkan loyalitas konsumen. 4. Menyediakan layanan kesehatan yang efisien serta pemanfaatan peralatan, teknologi, dan teknologi informasi yang relevan. 5. Mengembangkan sumber daya manusia medis maupun non-medis. 6. Standarisasi lingkungan kerja Mitra Keluarga. Faktor kompetitif. Strategi 1. Ekspansi rumah sakit. Mitra Keluarga akan tetap melanjutkan penambahan rumah sakit pada masa yang akan datang melalui rencana ekspansi Greenfield dan Brownfield. 1. Mitra Keluarga meluncurkan layanan terbarunya pada tanggal 10 Januari 2020 terkait dengan kesehatan kesuburan, yaitu Klinik Kesuburan Embrio yang berlokasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Fasilitas ini didukung oleh ginekolog dan androlog berpengalaman.
2. Mitra keluarga dengan bangga mengumumkan pembukaan rumah sakit ke-26 di Jawa Timur. 3. Mitra keluarga berencana untuk memulai terobosan baru di rumah sakit ke-27 dan 28 pada 2021. 4. Peluang M&A tetap menjadi potensi strategi pertumbuhan mitra keluarga. Saat ini, 2 rumah sakit sedang dalam proses pembangunan. Faktor operasional strategi kedua, penyediaan layanan kesehatan yang efisien. Dari tahun ke tahun, mitra keluarga terus memfokuskan untuk meraih kinerja finansial dan non-finansial yang positif untuk menjadi penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada pelanggan. 1. Mika mempermudah pelayanan dengan adanya buat janji untuk konsultasi rawat jalan, konsultasi dokter online, dan tes COVID-19. Yang kedua, drive-thru tes COVID-19, PCR, dan antigen. Selanjutnya, faktor manajemen strategi ketiga, peningkatan pendapatan. Pertama, di 2019, mitra keluarga berhasil meningkatkan posisinya sebagai salah satu operator rumah sakit terdepan di Indonesia. Yang kedua, penjualan perlengkapan medis, layanan penunjang medis, akomodasi rawat inap, dan ruang operasional. Yang ketiga, Mika memberikan promosi seperti promo upgrade kamar, perawatan, promo swab PCR keluarga, dan lain-lain. Lalu, faktor sistem informasi manajemen strategi keempat, peningkatan teknologi dan SIM yang relevan. Pengembangan sistem informasi terus dilakukan di mitra keluarga dan mencapai tonggak penting di tahun 2019. 2. Menjalin kerjasama dengan SAP Indonesia, PT Apior Internasional, dan T-System untuk menerapkan manajemen informasi rumah sakit. Faktor pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ada menggunakan strategi kelima, yaitu pelatihan pengembangan SDM. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh rumah sakit mitra itu adalah dengan pengangkatan karyawan mitra keluarga untuk posisi-posisi senior, guna untuk memfasilitasi proses integrasi serta penyusunan struktur remunerasi. Dengan dilaksanakannya pula program pelatihan yang memperkenalkan nilai-nilai grit kepada karyawan dari entitas yang diakuisisi, yang diikuti dengan program aktivitas bulanan yang memperkenalkan tema berbeda setiap bulannya dalam rangka menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam aktivitas sehari-hari. Pelatihan SDM juga dilakukan untuk mendukung perluasan usaha. Mika menjalankan mekanisme rekrutmen yang komprehensif guna menjaring kandidat yang memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan perseroan. Penyusunan KSPM PT Mitra Keluarga Karya Sehat. KSPM menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2. Pada kolom bobot diperoleh dari perhitungan pada matriks EV dan matriks IV. Pada kolom AS ini terdiri dari skala 1 sampai 4, di mana skor 1 yang berarti tidak memiliki daya tarik, skor 2 daya tariknya rendah, skor 3 daya tariknya sedang, dan skor 4 daya tariknya tinggi. TAS diperoleh dari perkalian AS dikali bobot. Faktor-faktor kuncinya terdiri yang pertama kekuatan, ada memiliki layanan yang efisien, sistem kerjasama dengan tenaga medis yang komprehensif, fasilitas terbaru, karyawan mendapatkan pelatihan kerja, meningkatnya pendapatan karena penjualan obat dan perlengkapan medis. Kelemahannya, biaya perawatan pasien yang tinggi, dan belum tersebarnya rumah sakit di luar Pulau Jawa. Faktor-faktor kunci. Yang pertama, kesempatan. Kesempatan yang pertama yaitu memiliki banyak cabang. Kesempatan yang kedua yaitu semakin sadarnya masyarakat terhadap kesehatan. Kesempatan yang ketiga yaitu melakukan promosi tentang layanan yang diberikan. Kesempatan yang terakhir yaitu memberikan paket layanan kesehatan. Dan adapun ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan antar rumah sakit, dan ancaman yang kedua yaitu pembiayaan operasional yang tinggi. Untuk perhitungannya seperti contoh pada sebelumnya. Kesimpulan, salah satu keistimewaan dari KSPM adalah bahwa rangkaian strategi dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Keistimewaan lain dari KSPM adalah mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor eksternal dan internal yang relevan dalam proses keputusan.
Dalam kasus PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK ini, tentunya ada pelatihan kerja yang didukung dengan fasilitas memadai dan sistem kerjasama yang baik di internal dapat memberikan paket pelayanan kepada masyarakat yang baik juga berpengalaman. Dengan adanya layanan yang efisien, maka rumah sakit berkesempatan membuka banyak cabang dan menyadarkan akan pentingnya kesehatan kepada publik. Meningkatkan pendapatan rumah sakit, melakukan penjualan obat dan perlengkapan medis yang mana juga diikuti dengan promosi layanan kesehatan yang dimilikinya. Dengan promosi membuktikan rumah sakit berani go public menjaga mutu kualitas rumah sakit. Peningkatan teknologi dapat memudahkan operasional rumah sakit dalam bidang kesehatan maupun sistem pelayanan. Hal ini sebagai cara menghadapi persaingan antar rumah sakit.